Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسندنا المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله. Alhamdulillah, segala puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita selalu istiqomah bisa berhadir di majelis ilmu ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segala keluarga beliau, para ahlu bait beliau dan para pengikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Para ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-9 daripada hadis Arba'in Nawawi yaitu at-taklifu bima yustada'u, hukum yang dibebani kepada hambanya yang hamba tadi memang mampu melaksanakannya. Jadi hukum hukum syariat yang memang sudah ditetapkan yang hamba tadi bisa melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Misalkan pula masalah sholat nih, kalaunya sholat tidak mampu berdiri, berduduk, kan? Kalau duduknya tidak mampu berbaring merengnya menghadap ke kiblat. Kalau mereng maksudnya lembung yang sebelah kiri ini ditindihkan ke lantai misalnya, ataupun kasur kalau orang sakit tuh kan. Kalau tidak bisa mereng, telentangnya kaki menghadap kiblat. Kalau kepalanya aja membelakangi kiblat namanya. Kalau lumpuh misalnya seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, maka tadi bayangkan gerakan sholat. Itu sudah pasti dah. Kalau sudah seluruh tubuhnya mati rasa, stroke misalnya seluruh tubuhnya, nah itu yang sehat mengudui daripada yang sakit. Nah, at-taklif tadi, pembebanan kewajiban misalnya seperti sholat tadi, meskipun tadi sakitnya luar biasa tapi akal masih ada, maka tadi tetap kewajiban sholat tadi wajib dilaksanakan, kecuali orangnya gila. Nah, karena tadi syarat orang yang melaksanakan syariat Allah tadi balik berakal. Kalau orangnya junun, gila, nah maka tadi itu lepas daripada tanggungan beban daripada kewajiban syariat yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita. Nah, jadi hadisnya an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhri radhiyallahu anhu ta'ala anhu qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar daripada sabdanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Nah,
Jadi apa kata Nabi? Manahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa saja yang kami larang terhadap kalian, kami, bahasanya kami, nah membuktikan bahwasanya tadi kebesaran Allah Ta'ala yang dibawa Nabi wajib kita menurutinya. Apa yang kami larang terhadap kalian, anhu daripada syariatnya yang aku bawa, kata Nabi, fajtanibuhu, maka kalian tinggalkan, jauhi. Misalkan Nabi melarang mencuri, jangan kita mencuri. Misalkan Nabi melarang jangan berdusta, jangan berdusta. Dan yang lain sebagainya, hal-hal yang dilarang oleh Nabi kita jauhi. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Dan apa saja syariat yang aku perintahkan terhadap kalian, faf'aluhu minhu, maka perbuatlah oleh kalian dari perintah syariat tadi, mastata'tum, semampu kalian. Semampu di sini bukannya seadanya, tidak. Tapi tadi contohnya macam kayak sholat tadi. Apakah tadi orang yang asalnya bisa berdiri lalu tadi kakinya patah tidak sholat lagi? Tidak. Tetap wajib sholat, cuman kewajiban syarat berdiri tegak ketika sholat tadi ditiadakan bagi orang yang tidak mampu berdiri. Nah itu namanya mastata'tum tadi. Ini dari perkara wajib. Nah kemudian misalnya tadi dari perkara sunat, misalnya sedekah nih. Ada hari ini misalnya sedekah cuman bisa 50.000 aja, karena tadi kalau 100.000 tadi dapur tidak ngebul misalnya. Nah maka tadi semampunya. Jadi semampu di sini kata Nabi bukan maksudnya itu seadanya, tidak, tapi memang tadi itulah kemampuan yang bisa kita laksanakan dalam apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, maka sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kalian sebab binasa mereka. Nah, jadi Nabi ini menceritakan orang-orang yang sebelum umat Nabi Muhammad ini. Nah, celaka sebab apa tadi? Kasratu masailihim, oleh sebab banyaknya mereka bertanya. Macam kayak cerita di dalam surah Al-Baqarah, Nabi Musa ditanya kepada Bani Israel nanya kepada Nabi Musa tentang masalah pembunuhan. Jadi Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Jibril, cari sapi. Lalu Bani Israel ini karena orangnya cerewet, nanya sapinya warna apa, betina kah laki-laki kan, ekornya macam apa panjangnya. Nah terlalu cerewet menanya kepada Nabi Musa sehingga menyulitkan daripada diri mereka. Atau juga tadi orang yang terdahulu tadi nanya kepada para nabi-nabi mereka, cuman tadi tidak dipakai. Nah ini juga sebab celakanya umat-umat yang terdahulu. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan juga sebab daripada celakanya mereka umat-umat terdahulu tadi karena menentang daripada nabi-nabi mereka yang sepatutnya tadi para umat itu mengikuti daripada nabi-nabinya. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi tadi menjelaskan yang pertamanya dulu ya, menjelaskan tentang sebab celakanya orang terdahulu tadi. Nah, ya Rasulur Rasul ila sababi halakin nas wa ila iqabihim fid dunya wal akhirah wa ila sababi tashdidihim alaihim wa huwa adamul kaffi amma man Allah wa fa'ala manhiyu anhu. Jadi hadis di sini kata ulama menunjukkan sebab celakanya manusia secara umumnya.
Kan bahasanya Nabi tadi menyebutkan orang yang terdahulu. Cuman maksud hakikatnya, maksud sebenarnya menceritakan orang terdahulu supaya yang kedepannya ini jangan menjadi orang yang celaka. Misalkan menceritakan Fir'aun, menceritakan Qarun, manusia-manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, meskipun contohnya satu, tapi tadi jangan sampai orang yang sama macam Fir'aun ini banyak penerusnya. Makanya diceritakan. Wa ila yaqabihim fid dunya, dan mendapatkan siksa mereka tersebut yang mendapatkan celaka tadi di dunia dan di akhirat. Wa ila sababi tasdidi alaihim, dan mendapatkan sebab dari bersangatan siksa terhadap mereka. Apa tadi? Wa huwa adamul kafi amma mana Allah, dan sebabnya yaitu mereka tidak membiarkan diri mereka, tidak menahan diri mereka dari apa saja yang Allah Ta'ala larang terhadap mereka. Itu tadi sebabnya tadi. Kasarnya nggak nurut sama Allah Ta'ala. Nah, yang dilarang dikerjakan, yang disuruh malah tidak dikerjakan, kebalik nih. Pantaslah tadi orang yang tidak nurut tadi itu diazab. Bahkan tadi wa fi'lu manhi anhu, dan memperbuat tadi orang yang mendapatkan siksa tadi yang dilarang diperbuatnya itu. Wa isyanu awamirillah, dan mereka menentang dari segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Wa kasratus su'al, nah ini biasanya orang yang malas ibadah ini banyak nanya. Kebiasaan. Bukan saya yang ngomong nih, ulama nih yang mentafsirkan daripada hadis tadi. Wa kasratus su'ali fi ma laysa fihi manfaatun wala maslahatun. Dan mereka tadi banyak nanya pada masalah yang tidak ada manfaatnya, wala maslahatun, dan yang tidak sama juga maslahatlah, manfaat dan maslahat sama mananya. Tidak ada manfaatnya dan tidak ada gunanya. Nah, bukan tadi menanyakan kepada orang yang tahu bagaimana tadi kita hidup di dunia ini selamat dunia dan akhirat. Nah itu tadi. Nah, maka tadi tanyalah sesuatu hal yang dapat menyelamatkan diri kita daripada celaka di dunia dan siksa di akhirat yang berkekalan. Wal khairu kulli khairi wal khairu kullul khairi fi ijtinabi ma nuhiya anhu. Nah, dan sebaik-baik setiap kebaikan pada menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seumpamanya al-bu'du anis syurbil khamri, seperti tadi menjauhi daripada minum minuman keras. Jadi menjauhinya tadi itu mendapatkan satu kebaikan yang berlipat ganda. Satu tadi menurut daripada satu tadi mendapatkan kemanfaatan, menghindari daripada kemudaratan yang memabukkan. Kemudian kebaikan yang kedua menurut daripada apa yang Allah Ta'ala perintahkan jangan dikerjakan. Nah, itu tadi. Waqtiraful kaba'ir was-shaghair, dan menjauhi daripada mengerjakan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar yang pertama syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Nah, syirik tadi sebesar-besar kezaliman. Kemudian yang kedua riddah, murtad. Yang ketiga al-qatlu, membunuh. Yang keempat asyirqatu, mencuri. Yang kelima al-yaminul ghumus, sumpah palsu. Yang keenam riba. Yang ketujuh zalim. Nah, itu tadi beberapa dosa besar. Dosa kecil, melihat yang tidak baik. Tapi dosa kecil ini kalau dikerjakan terus menjadi dosa besar. Dan juga tadi salah satu juga dosa besar durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan tadi orang yang durhaka kepada kedua orang tua ini sebelum
mati sebelum dia meninggal, itu siksanya sudah dirasakan di dunia. Kemudian lagi dosa besar yang dirasakan di dunia yaitu memutus tali silaturahmi, baik itu dengan keluarga, kawan ataupun tadi sesama muslimin muslimah. Nah itu kebaikan di atas kebaikan, sebab kita menjauhi daripada larangan ataupun dosa kecil ataupun dosa besar. Nah kemudian wa khairu kulli khairi wal khairu kullul khairi fi fi'li ta'ati wa tanfidhi ma amara Allah Ta'ala. Nah, dan kebaikan di setiap kebaikan pada memperbuat ketaatan wa tanfidhu ma amara Allah, dan melaksanakan apa yang Allah telah perintahkan. Nah, contohnya iqamatus shalah, menjalankan sembahyang ataupun salat, wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, wa shaumu ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Nah, melaksanakan perintah Allah Ta'ala semata-mata tadi kita tanamkan di hati kita mulai dari sekarang, semata-mata mengharapkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan. Wal khairu kullul khairi fil iltizami bi syar'illah wa adamil mukhalafati wa alla yas'alul insanu fima la ya'nihi wa yas'alu ala wajhil abathi wa ta'annuti wal istihza'i. Dan ada pula kebaikan di atas kebaikan, kebaikan di setiap kebaikan yang kita kerjakan di dalamnya, yaitu melazimkan syariat Allah Ta'ala yang sudah kita kerjakan, macam kayak sholat tadi, betul-betul istiqomah, istaqim mengerjakannya. Jangan rajin sholat ketika dapat masalah aja, jangan. Memang tadi Allah Ta'ala mendatangkan masalah kepada hambanya tadi supaya ingat kepada Allah. Karena tadi pada dasarnya, pada sunnatullahnya, manusia ini kalaunya kenikmatan, merasa terlalu nyaman, maka lupa dengan siapa yang memberikan nikmat. Tapi kalaunya dikasih ujian, maka ingat kepada Allah. Itu kebiasaannya. Wa adamu mukhalafati, dan menghindari daripada menentang perintah Allah. Wa alla yas'alul insanu fima la ya'nihi, dan menghindari daripada menanya manusia fima la ya'nihi, daripada yang ia tidak menjalankan apa yang dia tanyakan. Au yas'ala wajhil abathi, atau menanya tadi cuman mengetes keilmuan seseorang. Wa ta'annuti, dan niat bertanya, memang ingin tahu tapi tidak menuruti apa yang dijawabkan oleh orang yang ditanyainya tadi. Wal istihza, dan mengolok-olok aja. Nah itu perlu dihindari, karena tadi Nabi menyuruh kita sudah. Wa amma su'alu lil ilmi wal ma'rifati fa huwa fardun ala kulli muslimin. Nah, jadi bahasanya bertanya tadi itu, tanyalah hal yang memang tadi penting bagi dirinya, satu, kemudian apakan lagi yang berkaitan tentang agama, baik itu masalah masalah fikih, masalah tauhid, atau masalah akidah, atau masalah ilmu akhlak. Bahwa fardun ala kulli muslimin, maka ia yang menanyakan tentang masalah ilmu dan memperkenali ilmu tadi, itu kewajiban, wajib hukumnya ala kulli muslimin, atas setiap orang yang beriman lagi kan muslim. Hatta yata'allamu umura dinihi, sehingga sebab dia menanya tadi, dia tahu tentang kewajiban dirinya tentang perkara agama. Misalnya nanya perkara sholat, atau nanya misalkan masalah yang hari raya haji tadi, tentang masalah kurban misalnya. Nah,
yang berkaitan tentang agama ataupun tadi berkaitan tentang diri yang wajib fardu ain bagi dirinya. Wasu'alu fima yanfa'u wa yufidul matlub, dan pertanyaan pada masalah ilmu agama tadi itu lebih memberikan manfaat dan lebih menimbulkan faidah bagi orang yang memang ingin tahu pada pertanyaannya itu tadi. Nah, itu tadi hadis yang ke-9. Nanti akan kita lanjut minggu depan hadis yang ke-10. Al-iqtisaru ala halalit thayyibi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah silap mohon maaf dan perkataan ulun, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada sore hari ini dapat kita amalkan. Ulun akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang tadi telah kita langsung bersama-sama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran daripadanya dan meneruskan dan menentukan acara berikutnya yaitu musyawarah. Mungkin dari ibu ada